Ketekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengake ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini. Semoga kita dalam menjalani hidup ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita syukuri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa semoga rahmat Allah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau min hadisah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali melanjutkan belajar kita bersama-sama membaca kitab Sulam Taufik. Kita harus mensyukuri kehidupan ini dengan cara menggunakan kehidupan ini untuk hal yang lebih bermanfaat, untuk hal yang baik, untuk hal yang Allah ridhoi. Sebab yang mananya syukur tidak cukup hanya dengan alhamdulillah semata, tapi harus kita syukuri dengan perbuatan, dengan mengisi nikmat-nikmat Allah ini, menggunakan nikmat-nikmat Allah ini untuk hal yang Allah ridhoi, agar hidup kita barokah. Dan ini kita mensyukuri menggunakan nikmat untuk beribadah, itu wujud syukur kita. Sebab apa? Allah berfirman, wa id adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan menggunakan nikmat itu untuk beribadah, untuk hal yang Allah ridhai, insya Allah Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Namun jika kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah, kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka siksa Allah amat sangat pedih. Maka dari itu mari kita gunakan nikmat ini, nikmat akal, nikmat pikiran, nikmat hati, kita gunakan untuk belajar ilmu-ilmu yang Allah ridhai, agar kita bisa teratur dalam melangkah, agar kita bisa teratur dalam menjalani hidup ini. Maka dari itu kita lanjutkan dengan kitab Sulam Taufik. Semoga kita bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan kitab Sulam Taufik. Ya cerita kaya Allah fatika rahmatika mereka selamatika sanillah hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti berarti kami sama sembah sembah di sembah kecerdasan sembah Syekh Muhammad Ahmad wa Muhammad sallallahu sanillah hadrati jangan sanillah hadrati sana sangat baik. Oh sanillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abi Muhammad Jamari bin Abdullah Qandi Usul Rukni Alif Kitab Sulam Taufik Syekh Al-Alamah Syekh Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi Ghafurullah min kubra ma'ana Allah yang fana bi asrarihim wa alam min qadih bin wa dunya wa akhirah Ghafurul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin melanjutkan kitab Sulam Taufik. Kemarin masih macam-macam murtad yang terakhir murtad bangsa pengucap ini. Melanjutkan contoh-contoh murtad yang dari lisan, dari ucapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au qala utawa ngucap sapa wong li fi'lin hadisin karena penggawean kang anyar teka hadza utawi iki penggawe iku bigari takdirillahi ora kelawan takdir Gusti Allah taala. Aula syahida utawa ngucap sapa wong lau syahida lamun nekseni ngendi ana ngersani ingsun sapa al anbiya para nabi awil malaikat utawa para malaikat au jami'ul muslimin utawa sakabehane wong Islam bikada kan mengkri maqabil tu monggo ora nrimo sapa ingsun hum ing kabeh. Ini melanjutkan yang kemarin contoh murtad ucapan. Ini seandainya ada seseorang yang berucap hadisin ada sesuatu hal yang terjadi baru-baru terjadi itu tanpa takdir Allah atau mengucapkan seandainya para nabi, para malaikat, para orang-orang Islam bersaksi tentang hal itu, maka saya tidak akan menerimanya, tidak akan menerima mereka, kesaksian mereka semua. Itu juga bisa membuat kita murtad. Au qala utawa ngucap sapa wong la afalu ora gelem agawe sapa ingsun kada ing mengkono-mengkono ma wa ingkana lan senajan ana apa ma ana iku sunatan lampahan sunat bi qasdil istihza'i kelawan nejo ngina-ina. Seandainya hal itu bahwa tadi itu hal yang sunat, senajan itu perbuatan yang sunat yang dicontohkan Rasulullah, aku tidak akan melakukannya dengan niat menghina. Itu juga bisa membuat kita murtad. Sebab apa? Rasulullah bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka terhadap kesunatanku, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi hal itu juga tidak hanya berlaku untuk nikah. Faman raghiba an sunnati biasanya untuk dalil nikah. Nikah sunati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, padahal yang dimaksud paman rogi bangan sunati itu semua kesunatan Rasulullah, tidak hanya pernikahan, tapi apapun kesunatan Rasulullah kok tidak menyukainya, tidak ibaratnya menghina kesunatan yang Rasulullah ajarkan, itu bisa membuat kita murtad dan membuat kita bukan golongan Rasulullah. Naudzubillah subhanallah. Aula kana utawa lamun ana sapa fulanun fulan ana iku nabiyan dadi nabi ma amantu monggo orang imanake sapa ingsun bihi kelawan fulan au atau utawa paring ing wong sapa alimun wong kang alim fatwa ing fatwa faqala mongko ngucap sapa wong isyahada syar'a utawi endi suci iki iku fatwa syara' muridan haling ngarepake al istifafa ing ngendengake atau berucap salah satu nabi Allah yang sudah masyhur, kok kita tidak mengimaninya, padahal jelas Allah menyebutkan beliau itu nabi Allah, kok kita tidak mengimaninya, itu bisa membuat kita murtad. Atau ada orang alim yang memberi fatwa dalam agama Allah, terus kita
menyampaikannya. Apa bener kuwi termasuk syariat? Endi buktine umpamanya seperti itu juga bisa membuat kita murtad. Au qala utawa ngucap sapa wong laknatullahi utawi laknate Allah iku ngalakuli ngalimin ing atase saben-saben wong alim muritan hale ngarepake al istighraqa ing endekake asyamila kang mengku li ahadil anbiya'i maring salah sijine para nabi kabeh. Tahu orang itu mengucapkan Allah melaknat semua orang alim, dan yang dia maksud adalah salah satu nabi Allah. Seandainya umpamanya Nabi Isa umpamanya Allah melaknat Nabi Isa karena seperti ini, padahal jelas-jelas tidak. Tapi kita mengucapkan itu karena kita membenci Bani Israel umpamanya, terus kita menghina Nabi Isa padahal bukan kesalahan Nabi Isa. Kita mengucapkan bahwa Allah melaknat beliau, itu bisa membuat kita murtad. Itu salah satu contohnya. Au qala utawa ngucap sapa wong ana utawi ingsun iku bariun wong kang lebaran minallahi saking Gusti Allah, au minal malaikati utawa saking para malaikat Allah, aminan nabi utawa saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aminal Qur'ani utawa saking Quran, aminas syariati utawa saking syariat, au minal islami utawa saking agama. Atau dia berucap saya itu bebas dari kuasa Allah, saya bebas dari hal yang berhubungan dengan Allah, bebas dari malaikat, bebas dari Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, bebas dari hukum-hukum Al-Quran, hukum syariat. Saya bebas dari hukum-hukum Islam. Saya tidak berkewajiban mengikuti perintah Allah, perintah Nabi, Al-Quran, dan syariat Islam. Itu bisa membuat kita murtad. Kita merasa bebas dari Allah, merasa bebas dari hukum Al-Quran, bebas dari hukum agama, bisa membuat kita murtad. Aku lau tau ngucap sapa wong li hukmin maring hukum siji, hukima kang den hukumi bihi kelawan hukum minal ahkami nyatane saking pira-pira hukum al-syar'iyati kang basa syarak. Laisa ora ana apa hadal hukmu ikhlas hukum aula a'rifu utawa ngucap sapa wong ora weruh sapa ingsun al hukma ing hukum mustahzian hale ngeguyu bi hukmillahi kan hukumi Allah. Atau dia menganggap salah satu hukum syariat itu enggak berpengaruh terhadapnya. Hukum syariat itu tidak bisa menghukumi saya umpamanya seperti itu. Niatnya menghina, ngece yang misalnya menghina hukum-hukum Allah, itu juga bisa membuat kita murtad. Au qala utawa ngucap sapa wong waqat mala'a hale teman-teman ngebeki sapa wong wingaan ing wadah kak sadikon ngucap ing lafal kak sadikon au afrogo utawa ngesokake sapa wong syaraban ing inuman ngucap baganat saroban ing lafal baganat saroban angin dawaznin utawa nalikane nimbang au kalian utawa nakar ngucap wa idza kaluhum awazanuhum yushiruna ngucap ing lafal wa idza kaluhum awazanuhum yushiruna au inda ru'yati jam'in utawa nalikane ningali ing wong akeh ngucap wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada. Lafal wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada. Bikostil istighfafi kelawan nejo ngentengake awistihanati utawa ngeguyu fi kulin ing dalam sekabehane wa kadza utawi kaya mengkono-mengkono wa kadza kulo mauding utawi kaya mengkono-mengkono saben-saben panggonan ustuk mila kang kelaku fihi ing dalam panggonan apa Al-Qur'anu Qur'an bidzalika qasti kelawan mengkono-mengkono sejane. Jadi atau dia berucap saat ada orang
sedang ngisi wadah minuman atau menghidangkan minuman, atau melihat orang yang sedang menimbang barang, atau melihat orang yang berkumpul, dia mengucap, saat orang mengucap salah satunya kak satikon, atau saat orang hidangkan minuman mengucap fakan saroban, saat orang menimbang dia mengucap wa idaka luhum awazanuhum yushiruna, saat melihat perkumpulan orang dia mengucap wa asyarnahum falam nughadir minhum ahada, dengan niat menghina, melecehkan ucapan-ucapan itu, dengan niat menghina Al-Quran. Sebab kak sadikon dan lafal wa idaka luhum awazanuhum yushiruna ataupun wa asyarnahum falam nughadir minhum ahada, itu adalah lafal-lafal yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau dia mengucapkan itu dengan niat menghina, saat ada orang yang mengucapkan minuman, atau orang yang menimbang, atau perkumpulan orang mengucap ucapan-ucapan itu juga bisa membuat dia murtad. Fa in kana mongko lamun ana apa pengucap ana iku bi ghairi dzalikal qasdi, kan ora mengkono-mengkono sejane, fala yakfur, monggo ora kafir. Seandainya dia mengucapkan itu tidak sengaja ataupun tidak niat menghina atau apapun, itu tidak termasuk perbuatan kufur. Lakin qala lamun ngendika sapa Asy-Syaikh Ahmad bin Hajar, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala, la tab'udu, ora atuh apa hurmatuhu, haram pengucap. Namun Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa bahwa senajan tidak membuat dia kufur, namun ucapan itu juga bisa diharamkan. Wakadaran kaya mengkono-mengkono, wakada yukfaru lan kaya mengkono kufur man sapane wong satama kang misuh sapa wong nabiyan ing nabi, aw malakan utawa maring malaikat, aw qala utawa ngucap sapa wong aku ana sapa ingsun iku kuwatan dadi germo insyaallah itu lamun sapa ingsun. Contoh lagi ya, ucapan yang bisa membuat kita murtad, kita marah-marah, kita gundel, misuh-misuh terhadap nabi-nabi Allah, malaikat-malaikat Allah, itu juga bisa membuat kita murtad. Hanya nabi kira kadir ini semua seperti itu juga bisa membuat kita murtad. Aku nu, atau mengucap seandainya aku melaksanakan surat aku termasuk jadi germo, itu juga bisa membuat kita murtad. Kita ucapan itu menghina surat. Au ma asabtu, utawa mengucap sapa wong ma asabtu ora merkoleh sapa ingsun khairon ing kebagusan mundu sholaitu sakjeke salat sapa ingsun. Kita berucap dari dulu sampai sekarang saya sholat kok sama saja, tidak ada kebaikan di diri saya, orang tidak kesugih, orang tidak ke unggah pangkate umpamanya seperti itu, juga bisa membuat kita murtad. Karena sholat adalah itu kita menghambakan diri terhadap Allah, bukan membuat kita kaya atau apapun. Sholat itu kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Kita mau sholat atau enggak, Allah tetap Tuhan, Allah tetap Maha Kuasa. Jadi jangan sampai karena kita menjalankan sholat terus kita menganggap sholat karena gunanya, sholat rasa podo wae kayak sira tau sholat itu tetap subeh begitu aku sing sholat tidak dino atau melarat karena manfaatnya yang seperti itu bisa membuat kita murtad. Awis sholatu atau sholat
utawa ngucap as-sholatu la tasluhu. As-sholatu utai salat iku la tasluhu ora patut li kedue ingsun bikostil istighfafi kelawan nejo ngendeng ngake biha kelawan salat awisti jai utawa nejo geguyu awisti lali utawa amrih halale tinggal salat awisti lali tarkiha utawa amrih halale tinggal salat awitasyaumi utawa tumenga Allah biha kelawan salat. Kita mengucapkan hal-hal itu karena kita menghina atau menyepelekan sholat, atau kita agar tidak melaksanakan sholat atau menganggap sholat itu hal yang jelek. Kita mengucapkan hal itu menurut kita murtad. Auqala utawa ngucap sapa wong li muslimin maring wong Islam ana utawi ingsun iku ngadu ka mungsuh sira wangadu nabi kalan mungsuh nabi sira awli syarifin utawa ngucap maring syarif Habib keturunan Rasulullah ngucap ana utawi ingsun iku ngadu ka mungsuh sira wangadu jadi kalan mungsuh simbah sira muridan hal ngarepake annabiya sallallahu alaihi wasallam ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berucap kepada sesama muslim, kowe iki musuhku, kan musuh, aku musuhmu, aku musuh Nabi ini, kowe atau terhadap habaib keturunan Rasulullah ucap, saya musuh kamu dan saya musuh mbah-mbahmu. Padahal jelas para habaib itu mbahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mengucapkan hal itu juga bisa membuat kita murtad. Aw yaqulu ta'ang ngucap sapa wong sayan ing suwi-suwi min nahwi hadil alfadhi saking umpamane ikilah pira-pira lafal abasyati kang ala asaniati tur kang banget alane ta'ang ngucap ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang teramat sangat jelek. Jika kalau tidak berhati-hati harus bisa membuat kita murtad. Jadi kita harus berhati-hati dalam ucap, kita harus berhati-hati dalam bertingkah laku, kita harus beretikot. Sebab kalau tidak berhati-hati bisa saja kita berbuat murtad dengan tidak sadar. Kita harus berhati-hati. Wakot ada dan teman-teman wis milang-milang sapa Syekh Ahmad bin Hajar wal Qadi lan Syekh Qadi wal Qadiyat dan Syekh Qadiyat rahimahullah taala fi kitabihima ing dalam kitab Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Qadi al-I'lami kang aran kitab I'lal wa Syifa ilan kitab Syifa asyaak ing pira-pira perkara kasiratan kang akeh fayam bagi mongko prayoga apa al-itilau ningali alih ing atase asya fa inaman mongko temen sedune wong lam ya'rif kang ora weruh sapa wong asyara ing Allah ya kang mongko tumiba fihi ing dalem Allah. Jadi Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Qadi sudah menjelaskan banyak lebar, memberi contoh banyak hal tentang hal yang bisa membuat kita murtad dalam kitabnya, yaitu kitab I'lal dan kitab Syifa. Kita disarankan untuk melihat kitab-kitab itu, melihat isi-isi kitab itu agar kita bisa mengetahui hal yang bisa membuat kita murtad, agar kita bisa berhati-hati dalam berucap. Dan seandainya ada orang yang tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu jelek, dia tetap dihukumi berbuat jelek. Wa hasilu aksaritil kal ibarati utawi hasili ikilah mengkono-mengkono ibarat iku yurjang den balikake ila anna kula aktin
maring tamasune saben-saben etikot au fi'lin utawa pengucap au qaulin utawa au fi'lin utawa penggawe au qaulin utawa pengucap ya dulu kang nuduhake ngalastihanati ngalastingino awistifafi utawa ngendengake bilahi kelawan Gusti Allah au kutubi utawa pira-pira kitab Allah au rusuli utawa pira-pira utusan Gusti Allah au malaikatihi utawa pira-pira malaikat Allah au syangairihi utawa pira-pira simbole agama au mualimi dinihi utawa pira-pira tetengere agama Allah au ahkamihi utawa pira-pira hukume Allah awadihi utawa janjine Gusti Allah awangidih utawa pengancane Gusti Allah iku kufrun kufur au maksiatun utawa maksiat au yahudiyatun utawa dadi Yahudi fal yahdar mongko becik wedi sapa al insanu menungso mindalika saking mindalika judahu saking mengkono-kono kabeh kelawan sak temene wedi. Jadi hal yang dicontohkan di depan itu murtad bangsa tekot murtad perbuatan atau ucapan. Kalau kita melakukan hal itu dengan niat menghina atau menyepelekan Allah atau kitab-kitab Allah atau utusan-utusan Allah, malaikat-malaikat Allah atau syariat agama, hukum-hukum agama, janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, itu bisa membuat kita kufur, bisa membuat kita bermaksiat atau membuat kita menjadi Yahudi. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan ucapan, perbuatan, dan etikot. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak Allah ridhai. Kita harus berhati-hati, kita harus menjaga perbuatan kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita, agar kita dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita murtad. Ya, sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua pada umumnya. Pasti masih banyak kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila hidayah wa ridha wal minhaj. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.